Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Yakuza and the Family. Yakuza and the Family ini adalah film Jepang yang mengangkat kehidupan Yakuza sebagai alur utama ceritanya. Disutradarai oleh Michihito Fuji, film ini mengisahkan keluarga Yakuza dengan latar era 1999 hingga 2019. Lalu, seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama yang bernama Kenji Yamamoto. Pemuda ini sedang berkabung karena kematian ayahnya yang bernama Masaharu Yamamoto akibat obat-obatan terlarang. Menggunakan sebuah motor skuter, Kenji mengajak kedua temannya yang bernama Hasono dan Ohara untuk ikut ke sebuah lokasi demi menghilangkan kesedihannya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria sedang membeli narkoboy. Kenji pun kemudian berpura-pura ingin membeli obat tersebut. Karena harus ada rekomendasi, Kenji mengatakan nama Yamamoto. Karena dia tahu ayahnya sering membeli barang harum itu dari pria ini. Saat pria itu membuka tasnya, uang yang dirampok dari bandar narkoboy itu mereka gunakan untuk makan-makan. Sedangkan obat-obatannya Kenji lempar ke laut. Karena dia sadar obat itulah yang menyebabkan ayahnya tewas. Mereka bertiga tampak santuy menikmati makanan di kedai milik Aiko yang sudah Kenji anggap sebagai pengganti ibunya. Dan untuk pertama kalinya, Kenji melihat Hiroshi Shibasaki, seorang bos dari gangster Yakuza Shibasaki yang paling disegani dan dihormati. Tiba-tiba muncul beberapa pria dari gangster lain yang melakukan penyerangan. Tak banyak berpikir, Kenji yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan gangster manapun, dia memukuli pria bersenjata itu hingga tidak berdaya. Esok hari, Kenji diajak untuk menemui Hiroshi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kenji karena telah menolongnya. Terungkap, bos Yakuza ini mengenal mendiang suami Aiko yang bernama Kimura sebagai letnan mereka 2 tahun yang lalu. Kenji menolak diajak bergabung dengan Yakuza karena dia tidak ingin terlibat bisnis narkoboy yang secara tidak langsung telah merenggut nyawa ayahnya. Hiroshi menyatakan mereka tidak menjual narkoboy. Kemudian anak buahnya yang bernama Nakamura dengan pangkat letnan junior menjelaskan, anggota Yakuza bersikap sebagai pria sejati yang saling menghargai dan menghormati. Ketika Kenji pulang, dia membawa kartu nama Hiroshi. Tiba-tiba temannya menelepon menyuruhnya kabur, namun sialnya dia telah dikepung oleh kelompok gangster yang telah dia curi uangnya. Dengan sekuat tenaga dia berusaha kabur dan melawan mereka. Kenji dan 2 temannya disiksa habis-habisan. Gangster Yakuza mereka bernama Kyoyokai dan letnannya bernama Kato. Terungkap, ayah Kenji nekat bunuh diri dengan melompat ke laut karena tidak punya uang akibat kecanduan narkoboy. Kenji dan 2 temannya akan diambil organ tubuhnya untuk dijual secara ilegal ke Hong Kong akibat menghilangkan narkoboy milik mereka. Sebelum dinaikkan ke perahu, Kenji digeledah. Ternyata mereka menemukan kartu nama Hiroshi. Kato menduga dia adalah anggota Yakuza dari Shibasaki. Kato rupanya telah membuat kesepakatan dengan kelompok Shibasaki untuk menghindari perselisihan di antara mereka. Kenji dan 2 temannya dijemput oleh Nakamura. Di hadapan Hiroshi, Kenji akhirnya menangis dan menyatakan bergabung dengan Yakuza Shibasaki. Secara resmi, Kenji diangkat menjadi keluarga besar Shibasaki dan menganggap Hiroshi sebagai ayahnya. Beberapa tahun kemudian, di sebuah tempat pemandian umum, sosok Kenji sekarang telah berubah, termasuk sekujur tubuhnya yang ditato yang menjadi simbol seorang Yakuza. Dan Nakamura diangkat menjadi letnan.
Kenji memberinya jam tangan mewah untuk Nakamura. Para petinggi kepolisian sedang membahas rencana penutupan tempat hiburan yang digunakan untuk prostitusi. Mereka juga membahas kekuasaan dua gangster Yakuza. Di wilayah utara dikuasai oleh Kyoyokai dan Shibasaki Gumi di wilayah selatan. Jika perang di antara mereka pecah, kesempatan yang baik bagi aparat untuk menangkap mereka semua. Kenji menemui Hiroshi yang naik menjadi kepala organisasi Sowokai. Hiroshi menyuruh Kenji untuk melepas status jomblonya dan mencari pasangan tidak seperti dirinya yang hidup sebatang kara hingga tua. Kenji dan dua temannya kembali mengunjungi rumah makan Aiko. Anak Aiko yang kini sudah besar bernama Tsubasa sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Tiba-tiba pengelola klub chess menelepon Kenji. Dan ternyata musuh lamanya yang bernama Kawayama datang ke klub milik Shibasaki mengganggu tamu lainnya. Dia memaksa Shibasaki untuk melepas wilayah selatan dan gantinya mereka akan membayar 20%. Kenji yang terpancing emosinya langsung memukul kepala Kawayama dengan sebuah botol. Kawayama kembali berdiri dan sebelum pergi dia mengatakan, pemukulan ini menjadi simbol pernyataan perang. Sebelum pergi, Kenji meminta si Mami menyediakan minuman. Saat menikmati udbray, salah seorang wanita penghibur yang bernama Miyuki dengan polosnya langsung mencabut pecahan beling di tangan Kenji. Tertarik dengan wanita ini, Kenji memberi alamat rumahnya melalui si Mami. Saat Miyuki datang, Kenji langsung memaksanya untuk celepot. Ternyata Miyuki menolak dan malah menampar Kenji. Dengan polosnya, Miyuki beralasan, malam itu Kenji gagal menyalurkan hasratnya. Dia mengantarkan Miyuki pulang tapi meminta nomor handphonenya. Nakamura marah kepada Kenji karena perbuatan yang dilakukannya kepada musuh mereka. Di sisi lain, Nakamura merasa hubungan Kenji dengan Hiroshi lebih dekat melebihi posisinya. Hiroshi dan Nakamura menemui Kato dan Kawayama. Mereka berdua meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Kenji. Kato tetap pada pendiriannya memaksa Shibasaki menyerahkan wilayah selatan. Terungkap, dulu Shibasaki dan kelompok Kato pernah berperang yang menimbulkan korban dari kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan damai. Shibasaki yang dari awal datang berusaha bersikap baik, namun kesabarannya tidak bisa dibendung lagi dan akhirnya mereka menyatakan perang. Kenji yang sedang bucin kepada Miyuki sedikit memaksa untuk mengajaknya jalan. Rupanya Miyuki terpaksa bekerja di tempat hiburan untuk membayar biaya sekolahnya. Di pinggir laut, Miyuki bertanya kepada Kenji kenapa dia menjadi seorang Yakuza yang menurutnya sangat aneh memakai kacamata hitam di malam hari. Kenji terpaksa memilih jalan menjadi seorang Yakuza karena dia tidak mempunyai keluarga lain. Miyuki yang sama-sama hidup sebatang kara mulai menyukai Kenji. Di keesokan harinya, Kenji mengawal Shibasaki ditemani Ohara untuk pergi memancing di Danau Jatiluhur. Kenji bertekad untuk melindungi nyawa bosnya ini setelah kesepakatan damai di antara dua gangster Yakuza dicabut. Saat Kenji curhat tentang gadis yang dia sukai, tiba-tiba namun naas, Ohara tewas terkena tembakan. Dia tidak bisa membendung kesedihan atas kepergian sahabatnya itu. Seluruh anggota Yakuza memberi penghormatan terakhir. Sedangkan Kenji yang tertembak di bagian punggung dan kakinya terbaring di rumah sakit. Polisi meminta Shibasaki dan anggotanya tidak bertindak. Insiden ini akan diambil alih oleh pihak kepolisian. Terungkap, 8 tahun yang lalu, pimpinan Yakuza ini bernama Okimura tewas terbunuh. Shibasaki kemudian mengunjungi Kenji di rumah sakit. Meskipun kasus ini diserahkan ke kepolisian, namun Kenji tetap akan bertindak seorang diri. Ketika Kato dan Kawayama datang ke sebuah pub, Kenji langsung menuju ke sana berbekal informasi dari Hasono dan sebuah pistol yang dia bawa. Namun tiba-tiba Nakamura muncul membawa pisau menusuk Kawayama. Saat itu juga, Kenji mengorbankan dirinya memegang pisau tersebut dan menyuruh Nakamura untuk pergi. Kenji memilih untuk pergi ke rumah Miyuki dan langsung memeluknya. Dan setelah itu mereka pun apa? Ya tentunya celepot.
Di pagi hari, ketika Miyuki terbangun, Kenji sudah pergi dengan meninggalkan beberapa gepok uang. Shibasaki bangga kepada Kenji atas keberaniannya. Dia mengaku membunuh Kawayama dan menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Beritanya viral, Miyuki dan Osaki hanya bisa meratapi. 14 tahun kemudian, Kenji pun bebas dari penjara. Dia dijemput oleh Nakamura untuk kembali bertemu Hiroshi yang kelihatan jauh lebih tua. Setelah menerima sebuah amplop, Kenji mengunjungi makam ayahnya. Karena undang-undang terhadap Yakuza diperketat dengan berbagai aturan, termasuk mereka tidak mudah untuk membeli handphone, Nakamura memberikan sebuah HP Android dan Kenji langsung menggunakannya untuk menghubungi Miyuki namun tidak berhasil. Saat pertemuan dengan para petinggi Yakuza, diketahui 3 tahun yang lalu Hiroshi didiagnosis terkena kanker. Masalah lainnya, kini anggota Yakuza mereka semakin sedikit karena aturan undang-undang yang menangkap sebagian anggota mereka. Ditambah lagi kekuasaan Kato dan agen Osako yang sulit untuk mereka tandingi. Untuk bertahan hidup, mereka menjual bayi belut yang ditemukan di sekitar pantai. Kenji kembali mengunjungi rumah makan Aiko dan bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Hasono yang telah keluar dari anggota Yakuza sejak 5 tahun yang lalu. Di sebuah lokasi terlihat si rambut kuning sedang melakukan pertarungan bebas dan pemuda ini ternyata Tsubasa, anak dari Aiko yang dianggap keponakan oleh Kenji. Ibunya merahasiakan kepada Tsubasa bahwa dia adalah anak dari Kimura, pimpinan Yakuza Shibasaki generasi sebelumnya yang tewas dalam perang gangster. Dan terungkap Nakamura yang memberi perintah kepada Tsubasa untuk melakukan pekerjaan kotor. Masing-masing anggota mengumpulkan uang pribadi mereka untuk biaya pengobatan Hiroshi. Kenji meminta ikut saat dia bekerja. Rupanya Nakamura terpaksa menjual narkoboy sejak klub mereka digerebek. Bos mereka tidak mengetahui hal ini. Kenji yang dari awal sangat membenci obat-obatan terlarang itu melampiaskan amarahnya kepada Nakamura. Dia beralasan meskipun Nakamura menjual narkoboy namun dia tidak pernah memakainya. Kenji akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Miyuki alias Yuka yang kini bekerja di balai kota. Kenji terkejut sampai saat ini Miyuki belum menikah. Miyuki kembali bertanya apakah dia masih seorang Yakuza. Pertanyaan itu seolah harapan untuk Kenji berubah menjadi orang biasa. Saat Kenji hendak pergi, Miyuki kembali memberikan 3 gepok uang yang dulu dia berikan kepadanya. Saat itu juga, Kenji mengajaknya hidup bersama dan siap menafkahinya. Yang mengejutkan, Miyuki memiliki seorang putri yang berusia 14 tahun. Dan itu adalah anak dari Kenji. Kenji menjenguk bosnya di rumah sakit. Hiroshi menyuruh Kenji keluar dari Yakuza dan memulai hidup baru sebelum terlambat. Tidak sesuai perkataannya kepada Kenji, ternyata Nakamura kecanduan narkoboy. Kenji resmi keluar dari Yakuza. Tsubasa menemui Kato yang memberikan penawaran untuk bekerja kepadanya. Tsubasa menolak karena di zaman media sosial seperti saat ini, Yakuza sudah tamat dan dianggap barang rongsok. Dia tidak takut dengan ancaman Kato. Dia sempat menyebut wataknya mirip Kimura yang membuatnya makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan mendiang ayahnya itu. Kenji kini tinggal dengan Miyuki dan anaknya yang bernama Aya. Meskipun Aya belum tahu bahwa Kenji ayahnya, tapi dia cukup senang bisa berada lebih dekat. Aya bahagia karena kini ibunya lebih banyak tersenyum setelah datangnya Kenji. Kenji kini bekerja di sebuah tempat pengolahan limbah dengan Hasono. Saat makan siang, Hasono dan Kenji sempat berfoto bersama. Padahal dalam undang-undang terbaru, seorang mantan Yakuza yang belum genap 5 tahun dilarang bergaul dengan warga biasa. Untuk mencari kebenaran cerita ayahnya, Tsubasa menemui detektif Osako. Dia ingin tahu siapa yang telah membunuh ayahnya itu. Tak puas dengan jawabannya, Tsubasa menunjukkan bukti persekongkolan Osako dan Yakuza Kato. Miyuki yang sedang bekerja, dia dipanggil atasannya setelah muncul berita Kenji dan Hasono tengah berfoto bersama.
Seorang Yakuza yang dianggap aib bagi masyarakat berdampak pada orang-orang yang berada di dekatnya, termasuk Putri Miyuki yang dikucilkan oleh teman-temannya. Hasono melampiaskan kemarahannya kepada temannya yang menyebarkan foto dia dan Kenji. Osako yang melihat kejadian itu menertawakan Kenji. Namun, nasib buruk menimpa Miyuki. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya, termasuk diambil alih kembali hak rumah dinasnya akibat ketahuan bergaul dengan Kenji. Miyuki melepaskan amarahnya kepada Kenji. Dia merasa hidupnya telah hancur setelah kedatangan Kenji. Kenji pergi dari rumah Miyuki. Dia sempat bertemu dengan Tsubasa dan ibunya untuk berpamitan. Tiba-tiba Tsubasa mengatakan dia mengetahui tentang sosok yang membunuh ayahnya. Isyarat bagi Kenji bahwa dia akan melakukan aksi balas dendam. Kenji memintanya untuk menjaga ibunya dengan baik. Dia kembali menjenguk Hiroshi yang sudah semakin memburuk. Meskipun sudah keluar dari Yakuza, namun Kenji tetap menganggapnya sebagai ayah. Kenji mengirim pesan suara untuk meminta maaf atas semua kesalahannya, dan dia berterima kasih kepada Miyuki yang telah merawat anak mereka. Hiroshi menghembuskan nafas terakhirnya. Tsubasa dan kawan-kawannya pergi untuk menuntut balas kematian ayahnya. Saat dia tiba, ternyata Kenji lebih dulu menyerang Osako dan membunuh Kato yang telah merenggut nyawa ayah Tsubasa. Kenji tidak ingin hidup Tsubasa hancur seperti dirinya. Ketika Kenji berada di pinggir laut, tiba-tiba Hasono muncul dan menusuk Kenji. Dia diliputi amarah dan kebencian karena hidupnya telah berakhir ketika Kenji kembali datang. Kenji pun pasrah dan akhirnya dia tewas tenggelam. Di akhir film, Tsubasa mengirim karangan bunga sebagai penghormatan terakhir untuk Kenji. Di saat yang sama, ayah datang untuk melakukan hal yang sama. Dia sudah mengetahui bahwa mendiang Kenji adalah ayah kandungnya. Tsubasa terkejut saat mengetahui wanita cantik ini adalah anak dari paman Kenji. Orang yang sangat dia hormati. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Yakuza and the Family ini? Jarang-jarang nih film yang mampu menunjukkan cerita Yakuza dari perspektif yang lain. Memang, jika bercerita tentang Yakuza, tidak mungkin bila tidak ada adegan aksi kriminal dan perkelahian penuh darah yang cukup membuat ngeri. Tapi di film ini syarat akan makna dari arti keluarga, cinta, persahabatan, dan pengorbanan. Kenji yang sebelumnya tidak memiliki siapa-siapa dan tidak mempunyai tujuan hidup, pada akhirnya menjadi bagian dari Yakuza dan menemukan kembali tujuan hidupnya. Namun, jika Kenji lebih menggali lebih dalam tentang arti Yakuza, maka di situ akan menemukan secangkir kopai. Seruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.